Ya, Salam Aleichem, Bisem Hamasea, salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Materi kita pada saat ini ialah siapakah tokoh Imam Melkisedek. Ini saya sengaja untuk membawakan materi ini karena saya pernah menonton dari salah satu YouTube yang dibawakan oleh Bapak Dr. Bambang Nursena, di mana seorang ustaz berdiskusi dengan seorang mahasiswa Kristen. Dan dia katakan bahwa kenapa kamu Yesus dipanggil Tuhan? Ya, kenapa kamu orang Kristen memanggil Tuhan kepada Yesus Kristus? Sedangkan Melkisedek, dia tidak beribu, tidak berbapa, tidak bersilsilah, tidak berawal dan berakhir, tidak dipanggil Tuhan. Yesus, dia hanya tidak berbapa. Akhirnya pemuda ini dia menjadi mualaf. Karena ini harus kita jelaskan bahwa sebetulnya siapa sebetulnya tokoh Imam Melkisedek. Melkisedek berasal dari Melki dan Sedek, yang berarti rajaku adalah keadilan. Kita lihat di dalam Kejadian 14 pada ayatnya 18 dan 19. Di mana di sana dikatakan bahwa Melkisedek adalah Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Juga kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 3. Di mana di sana digambarkan dengan ungkapan menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja damai sejahtera. Dia tidak berbapa dan tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena dia dijadikan sama dengan anak Allah, dia tetap
menjadi imam sampai selama-lamanya. Dari penjelasan ini sudah mulai jelas. Salem itu tidak ada kejelasan, namun dari beberapa penafsir mengidentikan bahwa Salem itu dengan Yerusalem. Di mana pada Mazmur 76 ayat 2, di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Dalam kitab Mazmur, pada saat Daud dinobatkan sebagai raja, imam dikatakan bahwa dia meneruskan atau mewarisi imamat Melkisedek. Imamat yang abadi. Bisa kita lihat di dalam Mazmur 110 pada ayatnya yang keempat. Dan surat Ibrani menyebut imamat Melkisedek sebagai imamat yang melebihi imamat Harun. Maka imamat Kristus digambarkan pula lebih daripada imamat Harun. Lebih seperti imamat Melkisedek. Dan itu kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal 5 ayat 6, Ibrani pasal 10 ayat 6, Ibrani 7 ayat 3, dan Ibrani 11 ayat 15 sampai 17. Ada tulisan yang non-Bible yang merupakan dokumen Nahamadi. Salah satu yang punya arti di dalam studi kitab suci, dia digambarkan sebagai imam surgawi. Yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban. Ia menjadi kepala para imam yang lebih besar daripada imam dan mengerjakan mujizat serta bertindak sebagai imam dan raja. Melkisedek dengan demikian menjadi simbol, gambaran, acuan yang ideal dari raja, imam yang menghubungkan Abram dengan Yerusalem, dan raja, imam yang ada di sana. Melkisedek sebagai antisipasi akan gambaran Kristus, imam agung di dalam imamat abadi yang tak akan terputuskan dan tak tergantikan, di mana yang imamatnya tidak berdasarkan peraturan manusia,
melainkan berdasarkan tatanan hidup yang abadi. Itu kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai 17. Di dalam penggambaran ini, maka Melkisedek ditempatkan sebagai sosok imam agung. Imam yang berbeda dengan yang lain. Dia lebih tinggi dari imamat kaum Lewi, imamat Harun. Engkaulah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Itu bisa kita lihat di dalam Ibrani 5 ayat 6 dan Ibrani 7 ayat 17. Yesus sebagai imam agung digambarkan di dalam Ibrani 7 ayat 22 dan Ibrani 8 ayat 13. Adalah imam agung berasal dari surga, saleh dan tidak bercacat, serta lebih tinggi dari sesuatu yang persembahan dirinya sempurna, yaitu satu kali untuk selamanya. Di dalam ungkapan Thomas Aquinas, hanyalah Kristus Yesus satu-satunya imam, yang lain hanyalah pelayan imamat Kristus. Sebab Yesuslah yang satu-satunya imam abadi, yang imamatnya melekat pada dirinya sendiri, sehingga dia menjadi perantara untuk selama-lamanya. Itu kita bisa lihat di dalam Ibrani 7 ayat 22 sampai 25. Yang persembahan dirinya ditandahkan dengan persembahan roti anggur, lambang tubuh dan darahnya. Dia disebut sebagai imam agung dalam gambaran tentang imamat Yesus Kristus. Itulah gambaran singkat daripada Imam Melkisedek. Sehingga kalau ada lagi pertanyaan yang muncul sama dengan pertanyaan yang dari awal saya sampaikan itu, kita sudah bisa menjelaskan. Karena terus terang bahwa saudara kita dari sebelah sengaja mencari jalan untuk pembenaran daripada kitab suci mereka. Dan syukur puji Tuhan bahwa sekarang dari beberapa apologet yang komparatif, yaitu apologet Kristen yang sekaligus mereka memahami masalah Quran, dia sudah mulai memasuki kitab suci mereka. Karena selama ini kita hanya menjawab, meluruskan apa yang mereka salah pahami, bahkan sengaja untuk memutarbalikkan fakta.
Sekarang tidak susah lagi kita bisa membuka kitab suci mereka karena sudah begitu banyak terjemahan lewat Departemen Agama saja sudah 3 kali direvisi, dan saya sementara untuk memesan yang revisi yang ketiga. Mudah-mudahan dengan pemaparan materi ini, iman kita semakin dikuatkan. Jangan lagi kita goyah. Saya sering katakan bahwa kita harus banyak membaca kitab suci. Karena dalam kitab suci kita sudah lengkap. Dan kalau kita tidak mengerti tafsiran-tafsiran yang ada di dalam kitab suci kita bisa minta tolong kepada pakarnya. Sudah cukup banyak pakar, para teolog. Barangkali ini saja yang perlu saya sampaikan. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Shalom Aleichem Bishem Hamashiach.